Assalamualaikum, jumpa lagi Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau news update ya. News update dari depan stadion. Langsung aja kabar pertama ini dari Man United News ya. Sebastian Haller ini dikatakan bisa jadi solusi bagi lini depan Manchester United ya. Sebastian Haller ini sekarang bermain di Ajax ya. Striker yang menurut gue cukup bagus di Ajax. Tapi jangan lupa sebelumnya ketika Sebastian Haller nih bermain di West Ham, dia kesulitan, dia tidak setajam ketika di Ajax. Bisa jadi karena skema yang dibuat oleh Erik ten Hag ini mengakomodir seorang Sebastian Haller jadi striker tajam di Ajax. Ataupun bisa juga ya sistem Ajax itu sendiri, ataupun juga Eredivisie, di mana Sebastian Haller sebelum memperkuat West Ham sempat bermain di FC Utrecht dan main cukup bagus ya. Tapi menurut gua sih, gua ragu kalau dia bisa bagus di Premier League. Tapi ya kalau seandainya itu pilihan Erik ten Hag, bisa jadi memang akan jadi sesuatu. Tapi ya kita tunggu saja. Ini dikabarkan kalau oleh United Plug ya, dikabarkan kalau Erik ten Hag ini sudah mulai bekerja untuk merekrut pemain, walaupun sekarang ini dia masih menangani Ajax. Dikabarkan juga di hari-hari libur ketika dia tidak menangani Ajax, dia ini secara reguler melakukan kontak dengan football department dari Manchester United terkait dengan pemain-pemain siapa saja yang diincar oleh Erik ten Hag itu sendiri. Dan menurut gue ini cukup menarik kalau memang betul kabar ini ya. Artinya kalau betul, buat gue ini kabar bagus. Karena apa? Karena persiapan otomatis sudah berjalan sekalipun musim ini belum selesai. Karena menurut gue seawal mungkin persiapan untuk musim depan itu semakin bagus ya. Dikabarkan dari United Plug masih Gianluca Di Marzio mengatakan kalau Paul Pogba ini dia menerima atau tawaran gaji yang ditawarkan oleh Manchester United sebagai perpanjangan kontrak ini adalah yang paling tinggi. Tidak ada klub lain yang mampu menyamainya. Bahkan dikabarkan kalau seandainya Paul Pogba ingin pindah ke klub lain, maka tidak mungkin hanya gaji yang tidak sama ya dengan ditawarkan oleh Manchester United sekarang, which is adalah yang paling tinggi. Tapi bahkan kemungkinan besar Paul Pogba akan mendapat pemotongan gaji dari klub lain kalau dia ingin pindah ke Manchester United. Dan menurut gua ini cukup menarik. Apakah Paul Pogba akan stay di Manchester United? Kontrak ini ditawarkan sebelum Erik ten Hag datang. Dan kalau seandainya dia milih stay ya untuk tetap di Manchester United, apakah dia masuk ke skema Erik ten Hag? Ini menurut gua juga cukup menarik. Kalau gua sih harapannya mudah-mudahan enggak ya. Ini kabar dari Fabrizio Romano mengabarkan kalau Memphis Depay ini sudah didekati oleh beberapa klub Premier League. Menurut gua ini cukup menarik ya. Sekalipun Memphis Depay ini mengatakan kalau dia masih ingin bermain di Barcelona, bahkan masih ingin stay di Barcelona untuk jangka waktu yang lama, untuk yang panjang. Ini menurut gua menarik untuk diangkat. Kenapa? Karena ada 3 hal. Nomor 1, Fabrizio Romano mengatakan ketertarikan dari banyak klub Inggris. Nomor 2, tentu saja Memphis Depay ini pernah bermain di Manchester United. Ketika itu dia masih terlalu hijau, belum berkembang. Akibatnya tidak bagus ya pada saat itu. Cuman sebelum dia ke Barcelona, gue inget banget dia pernah mengatakan kalau seandainya pada saat ini ya dia pindah sebelum dari Lyon ke Barcelona, itu dia kembali lagi ke Manchester United, dia merasa lebih baik, dia merasa lebih siap. Ini menurut gue cukup menarik. Dan yang ketiga adalah gue ingat betul Memphis Depay ini sudah pernah didekati oleh Brendan Rodgers pada saat Brendan Rodgers itu menangani Liverpool. Bahkan Brendan Rodgers sudah terbang ke Eindhoven untuk menemui Memphis Depay secara personal. Cuman pada saat itu pendekatan Louis van Gaal lah yang menang, yang akhirnya mampu membawa Memphis Depay ini ke Manchester United. Menurut gua Memphis Depay sekarang jauh lebih dewasa, jauh lebih matang, teknisnya pun juga jauh lebih bagus ya. Jadi menurut gua akan cukup menarik. Dan jangan lupa dia juga merupakan striker dari Belanda. Erik ten Hag kan orang Belanda juga nih ya kan. Jadi menurut gua ya bisa lah ya dihubung-hubungkan dikit. Dikabarkan oleh United District kalau Manchester United ini dikabarkan mengirim senior scout ke Molineux untuk mengamati Ruben Neves. Ruben Neves sekali lagi gelandang Portugal yang sekarang bermain di Wolverhampton ini terus ya dikait-kaitkan dengan Manchester United. Gua sih suka, artinya pemain ini sudah punya pengalaman di Premier League, kualitasnya juga oke.
sedang menuju peak. Menurut gua kalau seandainya dia memang diambil oleh Manchester United, kalau dia masuk ke skema dari Erik ten Hag, menurut gua akan sangat menarik ya. Lalu ini dikabarkan oleh Gianluca Di Marzio kalau Arsenal dan Manchester United ini dua tim yang mengikuti secara ketat, secara dekat Aurelien Tchouaméni, gelandang Monaco ini. Ya menurut gua kita butuh gelandang seperti Tchouaméni, artinya gelandang defensive midfielder, gelandang bertahan yang punya kualitas, mau mau ngeyel gitu ya, tampil agresif, determinasi tinggi, dan usianya juga masih muda. Artinya dia perkembangannya, peaknya tuh masih cukup jauh, bisa lebih dari apa yang dia sekarang. Cuman menurut gua ya tetap dia harus diasah lagi. Dan sekarang ada Arsenal yang dikabarkan oleh Gianluca Di Marzio, ini cukup menarik. Tchouaméni ini sudah dikait-kaitkan dengan Manchester United dari musim dingin kemarin ya. Cuman ya pada saat itu atau sampai dengan saat ini kan memang Ralf Rangnick belum ada wewenang untuk mengambil pemain pun juga pada saat musim dingin kemarin. Menurut gua nih salah satu pemain yang potensial. Gua suka gayanya Tchouaméni ini ya, gaya fighter di lini tengah. Lihat aja dia tidak segan-segan untuk melakukan duel, untuk fighting di lini tengah. Kartu merah sudah bukan hal yang aneh bagi Tchouaméni. Buat gua sih ini bisa jadi salah satu opsi untuk gelandang bertahan Manchester United. Harganya juga lebih murah daripada Declan Rice ya. Dan ini merupakan kabar terakhir gue ambil dari MUFC MPB. Dikabarkan ini ya, langsung aja yang kedua, Tyrell Malacia, pemain belakang Belanda yang sekarang bermain di klub yang gue dukung di Belanda, itu adalah Feyenoord, bermain di back kiri. Itu statistiknya. Tyrell Malacia ini pemain muda, pemain berbakat, pemain back kiri menurut gue salah satu yang terbaik sekarang di era divisi. Ini menurut gue ya, tampil cukup bagus ketika ofensif dan juga defensif. Dribblingnya bagus, tacklingnya juga bagus, attitude-nya setahu gue sampai dengan saat ini cukup bagus juga di Feyenoord. Jadi kalau seandainya diambil oleh Erik ten Hag, gue sih setuju-setuju aja ya. Di samping itu kalau dilihat di foto-foto itu, selain Tyrell Malacia ada Jurriën Timber gue udah pernah bahas ya. Nah ini yang menarik adalah ada Darwin Núñez gue udah pernah bahas juga. Christian Eriksen, gelandang Denmark ini menurut gua berpengalaman, tenis masih bagus. Yang meragukan kalau menurut gua adalah fisik. Tapi kalau seandainya Christian Eriksen ini bisa melalui musim ini dengan cukup padat bermain bersama dengan Brentford, kalau seandainya dia bisa ya bermain dengan menit bermain yang cukup padat, yang cukup banyak, menurut gua sih kondisi fisiknya berarti sudah pulih 100%. Tidak bisa dipungkiri lolosnya Brentford dari jurang degradasi, artinya bahkan bisa ya mendekati papan tengah, sekitar papan tengah. Ini juga berkat dari Christian Eriksen yang ketika datang di musim dingin kemarin menurut gua merubah ya hasil dan juga permainan dari Brentford sampai dengan sekarang mereka bisa survive. Jadi menurut gua Christian Eriksen ini masih cukup berkualitas, dan kalau seandainya didatangkan ya menurut gua kita akan kehilangan Juan Mata. Christian Eriksen bisa jadi juga untuk pilihan sebagai penjaga kedalaman skuad. Dan jangan lupa Christian Eriksen juga pernah bermain di Ajax. Erik ten Hag sekarang masih melatih di Ajax tapi akan pindah ke Manchester United. Ada benang merah di sana dan menurut gue ini cukup menarik. Kurang lebih demikian. Oh ya sorry masih ada satu nih berita pamungkas, yaitu dari United Journal. Ini dari Mark Ogden ya. Mark Ogden salah satu jurnalis yang menurut gue cukup oke, mengatakan kalau Manchester United sepertinya punya clear run, artinya peluang yang cukup besar untuk mendatangkan Declan Rice musim panas ini. Tentu saja karena harga yang cukup mahal dan tidak banyak tim atau klub yang menyanggupi untuk menebus harga seperti itu ya, 100-150 juta. Ya kita lihat apakah benar Declan Rice akan datang, karena kabar yang lain juga mengatakan West Ham tidak ingin melepasnya musim panas ini, tapi inginnya musim panas tahun depan. Kita lihat saja bagaimana nanti aktivitas Declan Rice ini di musim panas tahun ini. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Gua mau jalan-jalan dulu ke situ tuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum. Id Mubarak. Selamat berkumpul dengan keluarga. Selamat merayakan hari kemenangan, hari Idul Fitri. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.